November 2022 menjadi momen bersejarah bagi Indonesia. Posisi Indonesia di kancah internasional kembali diperhitungkan. Presiden Joko Widodo menerima tongkat keketuaan ASEAN dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada November 2022 di Phnom Penh, Kamboja. Adapun keketuaan akan mulai berlaku dari 1 Januari hingga Desember 2023. Sementara itu, Indonesia telah 4 kali memegang keketuaan ASEAN, yaitu pada 1976, 1996, 2003, dan terakhir pada 2011. Meski demikian, tahun ini Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan politik internasional yang tidak mudah. Dalam pembukaan pertemuan Perdana Menteri Luar Negeri ASEAN awal Februari, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi pun menyampaikan 3 tantangan berlapis. We are meeting under the immense global challenges, and the Indo-Pacific region is not immune to this. There are 3 layers of challenges. At the global level, we face geopolitical, food, energy, financial, and ecological crises. At the regional level, major power rivalries could spill over and could potentially destabilize the region. Internally, we are facing the situation in Myanmar that tests our credibility. Dari beragam pekerjaan rumah berlapis, Myanmar disebut sebagai pekerjaan rumah yang mendapat perhatian penuh dari ASEAN. Sejak Februari 2021, Myanmar menjadi sorotan dunia. Kudeta, state of emergency atau situasi darurat diterapkan. Demonstrasi terjadi di mana-mana. Konflik antara kubu militer yang memerintah dan warga sipil yang menolak terjadi di berbagai daerah. Kecaman menghujam Myanmar karena tingginya angka kematian akibat konflik. Dalam konteks kepemimpinan Indonesia di ASEAN, Indonesia dengan negara ASEAN sedang mengkaji pengiriman special envoy atau juru damai ke Myanmar. Anggota Komisi Ilmu Sosial Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Dewi Fortuna Anwar menganjurkan yang menjadi special envoy seseorang yang benar-benar memahami situasi dan dapat mendedikasikan waktunya di zona itu. Kalau kita lihat pengalaman dalam penyelesaian konflik, apalagi itu konflik internal, itu memerlukan waktu yang panjang, ya, tidak bisa sekali jadi. Jadi seorang envoy untuk penyelesaian konflik itu sebaiknya memiliki durasi mandat yang lama, ya, tidak hanya setahun dan tidak berubah-ubah terus, ya, berubah waktu, berubah tahun, berubah lagi. Jadi kalau saya dan saya percaya banyak juga kalangan think tank dan sebagainya, yang diperlukan adalah seorang envoy yang betul-betul dikirim oleh ASEAN. Ya, jadi an ASEAN envoy, not an ASEAN chairs envoy. Tahun ini konflik Myanmar genap memasuki tahun kedua. Konflik yang masih berlangsung membuat etnis Rohingya beramai-ramai meninggalkan Myanmar. Indonesia menjadi salah satu negara tujuan untuk mencari suaka. Kementerian Luar Negeri mencatat dalam 3 bulan terakhir, Indonesia menerima tambahan 644 pengungsi Rohingya. Dengan tambahan angka tersebut, kini 1.500 migran etnis Rohingya terregistrasi di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.